Jadi ada nih tulisan nih. Ini serem guys. Sumpah ini serem ini. Ini buat gue ini udah nggak lucu sih ini. Ini serem ini. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya masih seputaran Pilpres ya. Ini tentang Prabowo dan Gus Dur. Ya, kita tahu sama tahu ini sering dijadikan alat ya pernyataan ya pernyataan Gus Dur terhadap Prabowo. Ini di sini ada tulisan Prabowo presiden semua partai dan golongan. Saya dukung Prabowo karena ia orang yang jujur dan tegas. Indonesia butuh pemimpin seperti Prabowo. Almarhum Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Nah, tapi kan ada pertanyaan juga ya, kok keluarga Gus Dur nggak ada yang ke Prabowo ya? Itu jadi pertanyaan. Ternyata guys, ini bener apa enggak nih, si Resti Jajang Suranjang ya itu nge-tweet begini guys. Buat yang kepo soal ini, dia sering typo tuh, soal cuitan gue soal Gus Dur dan Prabowo, sila cari sendiri, penulisnya masih hidup kok. Jadi ada nih tulisan nih. Ini serem guys. Sumpah ini serem ini. Ini buat gue ini udah nggak lucu sih ini. Ini serem ini. Ya. Sampaikan pada Gus Dur, kalau tetap berkoar-koar seperti itu, saya punya 100 sniper penembak jitu yang siap membungkam Gus Dur. Prabowo yang ngomong begitu. Prabowo nyiapin 100 sniper untuk Gus Dur, untuk membungkam Gus Dur. Gus Dur jawab nih, kalau benar Prabowo bilang begitu, tolong tanyakan padanya, Pak Prabowo agamanya apa? Kalau dia menjawab Islam, tolong tanyakan nyawa itu milik siapa? Keren jawabannya Gus Dur. Nah, ini apa benar nih? Ya, ini dikutip dari buku karya Muhammad Zaki, Gus Dur Presiden Republik Akhirat halaman 17. Tuh, ada. Jadi kok bisa Gus Dur ngomong begini? Ya, ngomong yang ini, saya dukung Prabowo ini. Ya, ternyata Resti di bawahnya bilang, buat teman-teman, kalau mau komen bicara di media, janganlah pakai bahasa satire. Bukan nggak boleh, tapi bahayanya bisa salah paham. Apa kalian nggak kapok saat Gus Dur bilang PS sebagai orang yang ikhlas, malah digunakan oleh PS buat bahan kampanye? Padahal saat itu menyindir karena PS itu mau bunuh dia. Nah, ini masuk di akal nggak sih guys? Tapi ini informasi serem ini. Jarang orang tahu. Gua aja baru tahu. Makanya ini gua angkat untuk kalian. Bener apa enggaknya kita lihat. Coba kita lihat komentar netizen di sini ya. Kita lihat apa komentar netizen di situ. Bener nggak si Muhammad Zaki
Di buku Gus Dur Presiden Republik Akhirat halaman 17 ngomong begitu. Ini gimana komentar netizen? Let's go to Twitter guys, let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di Twitter, di tweetannya Resti ya. Serius ini, Alisa Wahid, ini Wahid. Serius, makanya nggak satu pun keluarga Gus Dur yang dukung si Copres penculik. Alasannya salah satunya pernah ngancam bapaknya. Nah tuh, ayo. Tapi 2014 Mbak Yeni pernah dukung Bowo loh. Coba kita lihat di sini. Apa nih? Nggak ada balasannya anjir. Ya, kita masih ini misteri loh ini. Wah, parah jejak digital Prabowo. Jangan lu nyimpen aja yang begituan. Ada. Sadis. Nggak terbayangkan jika nih orang jadi presiden. Nah, Gus Dur sampai diancam-ancam gitu, keterlaluan. Nih Jang, gua kasih juga biar nggak dikira hoax. Anjir bener, bukunya ada. Nih, Prabowo siapkan 100 sniper untuk, ya judulnya nih ya, Prabowo siapkan 100 sniper. Sampaikan pada Gus Dur, kalau tetap berkoar-koar seperti itu, saya punya 100 sniper penanda ajibu yang siap membungkam Gus Dur. Kalimat ancaman pembunuhan terhadap Gus Dur Kalimat ancaman pembunuhan terhadap Gus Dur ini diluncurkan Danjen Kopassus waktu itu, Maijen TNI Prabowo Subianto. Ancaman ini disampaikan Prabowo kepada seseorang sebagai perintah karena merasa disuruh orang itu benar-benar menyampaikan ancaman tadi kepada Gus Dur. Apa tanggapan Gus Dur? Ketua PBNU ini menanggapinya dengan dingin. Kalau benar Prabowo bilang begitu, tolong tanyakan padanya, Pak Prabowo agamanya apa? Kalau dia menjawab Islam, tolong tanyakan nyawa itu milik siapa? Ujar Gus Dur menanggapi ancaman Danjen Kopassus itu. Gila nggak tuh? Nih tulisannya ada. Ada guys. Ada guys, kita lihat komentar orang di sini. Gila, ini gila. Ini sebelum Gus Dur memberi pernyataan yang paling ikhlas Prabowo atau sesudah ya Kang? Lupa sih pastinya, kayaknya sebelum deh. Makanya keluar statement itu. Lebih jelasnya bisa tanya Mas Safi Cali. Coba lihat nih. Sesudah, itu kata sindiran. Nah, si Jajang iya. Jadi Gus Dur kan memang suka pakai satire. Nih gua kasih, ada lagi di sini guys. Ada. Dengan Gus Dur bilang Prabowo paling ikhlas, apa itu cara Gus Dur melunakkan Prabowo? Menyindir bisa jadi. Seperti katanya Jajang. Apa satire? Wow, Ramalif Hamzaya. Ini judul bukunya apa ya kalau boleh tahu? Baca di atas ada Gus Dur Presiden Republik Akhirat. Beneran ini? Nyerang pas Pilpres doang. 2019 kemana Resti Jaya kan 2019 mati-matian dukung Prabowo. Ya iya, sekarang boleh berubah loh. Emangnya nggak boleh berubah? Iya, tolol. Orang salah aja boleh tobat. Orang salah boleh tobat, kalian nggak mau tobat-tobat gitu. Gua 2019 dukung Prabowo mati-matian. Ngapa nggak boleh tobat gue? Heran lu. Thanks infonya. Iya serem anjir. Serem. Jujur baru tahu pantas itu anak Gus Dur kalau tampil di pentas-pentas selalu nyindir capres nomor 2 karena ini toh bapaknya diancam, ya wajar anaknya yang kreatif selalu nyindir capres 02. Nah, ayo. Oh, gua kira cuma Pak Habibie doang yang pernah diancam sama Gemoy. Iya, Pak Habibie juga pernah ya. CC NU Online, generasi muda NU garis lucu yang masih mendukung Prabowo. Keren ini dijadikan konten TikTok biar Gen Z bisa sedikit sadar walaupun otak mereka banyak yang belum nyampe. Jadi konten YouTube ini. Gas. Mana tadi? Seperti yang dibilang mereka ya, memang dari dulu dia sudah temperamental. Iya. Ancaman ini tak setara dengan PDIP yang mengacak-acak Indonesia ya. PDIP sudah mengacak-acak dan terus mengacak-acak. Ajang pemilu 2024 harusnya jadi ajang kita memisahkan diri dari PDIP. Tapi mudah-mudahan aja Amin menang biar kalian gak pilih Ganjar PDIP. Wah, kalau gue gue ngikut ijtima ulama. Jenderal pecatan, Kedubes Amerika Serikat Prabowo dan Soeharto terlibat penculikan aktivis.
Sekarang sok gemoy. Iya. Aduh. Nah, ada nih beritanya, ada auto text Prabowo ancam Gus Dur. Nih, tidak menurunkan terus sniper. Ada beritanya guys. Ada beritanya, ada beritanya. Ngeri anjir. Ngeri, serem. Pantesan anak-anaknya almarhum Gus Dur nggak ada yang mau sama bapak, pura-pura gemoy. Nggak salah, bukan keceplosan kalau bapak pura-pura gemoy bilang dasmu etik. Sementara itu penyebar yang padahal kadernya akan diburu. Bagaimana kalau berkuasa, karakter aku lampah nggak akan bisa berubah. Iya, serem. Serem guys, serem. Asli serem. Pantesan 2014 Pak Habibie kasih sinyal jangan pilih yang umur di atas 60. Silakan ditambahkan file dokumen lama rekam jejak PS agar rakyat tahu dan tidak salah dalam memilih calon pemimpin di 2024. Full di atas, baca lu. Baca di atas full. Ngeri juga gemoy ya. Gimana kalau jadi pemimpin? Mari kita tenggelamkan bahaya, sumpah lebih baik pilih Amin aja ya. Keren jawaban Gus Dur. Mau logistik unlimited, mau semua pejabat diambil, tetap aja nggak bisa lawan pernyataan Gus Dur. Iya, nggak bisa, nyawa punya Allah. Ini parah ini. Jokowi yang adem ayem di awal bisa berubah. Gimana kalau yang ini? Lu. Ayo. Walah, baru tahu setelah googling barusan. Thanks Jang. Wih, amunisinya ngeri kali. Di situ Gus Dur berkata, kalau benar Prabowo bilang gitu, sekelas Gus Dur itu tidak pernah mengatakan kalimat seperti itu jika dia yakin. Muhammad Zaki kalau ditanya soal ini pasti juga responnya, saya dapat ini dari cerita dia bla bla bla, silit. Ya udahlah, lu mau ketutup. Terserah, beritanya ada. Yeni Wahid, Alisa Wahid, Yahya Stakuf dan kalangan Nahdien, Nahdlatul Ulama tentu nggak akan lupa. Serem guys. Gila ini serem, ngeri ini guys. Berarti ada kemungkinan Pak Harto pecat dia sebagai mantu karena belakangan saat punya jabatan tinggi si Wowo terbuka sifat aslinya yang bengis. Mungkin. Keren Jajang. Amin berkah barokah. Waduh, gua juga condong ke Amin, tapi ya nggak begitu juga gitu. Khair insyaallah ya. Asli baru tahu, kirain Pak Gus Dur benar-benar bilang yang paling ikhlas Pak Prabowo itu beneran, ternyata satire. Iya, satire. Anjir serem. Ya udah guys ya, gitu aja ya. Ya, ini informasi yang buat gue nih ngeri-ngeri sedap, serem ya. Ini ngeri-ngeri sedap dan serem. Ternyata Prabowo pernah ancam Gus Dur, mau bungkam Gus Dur dengan 100 sniper. Beneran begitu? Menurut kalian ini bener apa enggak sih? Lambat laun makin kesini makin terbuka karakter aslinya ya. Begitu guys. Gimana menurut kalian? Gua Babe Aldo pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli serem guys. Asli. Seremnya asli. Beneran gak bohong gue. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.